Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Putri. Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Simak penjelasan dari Ibu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu: yang pertama, siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara generatif dan vegetatif. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara generatif dan vegetatif. Yang keempat, siswa mampu menentukan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Anak-anak, siapa yang pernah melihat telur ayam menetas atau kucing melahirkan? Mengapa ya hewan-hewan bisa memiliki anak? Yap, jawabannya karena hewan bisa berkembang biak. Bukan hanya hewan loh, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Perkembangbiakan itu ada yang secara generatif dan ada juga yang vegetatif. Apa bedanya ya? Perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan, sehingga dibutuhkan dua individu, jantan dan betina. Sifat anaknya variasi dari kedua individu. Sebaliknya, jika perkembangbiakan vegetatif tidak melalui pembuahan, sehingga cukup dengan satu individu, sifat anaknya persis dengan induknya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif biasanya terjadi pada hewan yang berukuran kecil dan masih sederhana. Contohnya, sel amoeba membelah diri menjadi dua sel amoeba. Cacing pipih memotong tubuhnya menjadi beberapa fragmen, dan setiap fragmen akan tumbuh menjadi cacing baru. Tunas hidra akan tumbuh pada bagian tubuh induknya. Setelah bisa hidup mandiri, tunas akan lepas dan akan tumbuh menjadi hidra baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara generatif, diawali dengan pembuahan, yaitu meleburnya sperma dari jantan dan sel telur dari betina. Setelah pembuahan akan terbentuk zigot, yang akan tumbuh menjadi embrio. Hewan kemudian dikelompokkan menjadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan ovipar berkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio akan tumbuh di dalam telur. Contohnya pada hewan ayam, ikan, burung, dan katak. Yang kedua yaitu hewan vivipar. Hewan vivipar berkembangbiak dengan cara melahirkan. Embrionya akan tumbuh di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Contohnya pada hewan rusa, kelinci, harimau, dan kambing. Yang ketiga yaitu hewan ovovivipar. Berkembangbiak dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya gimana ya? Oke, jadi embrio hewan ini akan berkembang di dalam telur, sama seperti hewan ovipar. Tapi telur tersebut menetasnya di dalam tubuh induknya. Setelah menetas di dalam tubuh induknya, anaknya akan dilahirkan. Contohnya pada hewan kadal dan beberapa jenis ular. Tumbuhan juga berkembangbiak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bedanya, vegetatif alami ini terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Sebaliknya, vegetatif buatan perlu bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu spora pada tumbuhan paku dan lumut, rhizoma atau akar tinggal pada jahe dan kunyit,
umbi lapis pada bawang merah dan bawang putih, dan umbi batang pada kentang dan ubi jalar, umbi akar pada lobak dan wortel, tunas pada pohon bambu dan pisang, geragih atau stolon pada stroberi dan puput teki. Contoh vegetatif buatan yaitu mencangkok, artinya membuat akar baru pada batang yang dibungkus dengan tanah. Contohnya pada tumbuhan jambu dan belimbing. Merunduk dengan cara merendam sebagian batang pada tanah. Contohnya pada tumbuhan apel dan bougainville. Stek, yaitu dengan cara menanam bagian tumbuh tertentu, misalnya daun, batang, atau akar ke dalam tanah. Contohnya pada tumbuhan tebu dan sirih. Populasi atau menyambung dengan cara menyambungkan batang dua tanaman yang berbeda. Okulasi atau menempel dengan cara menempelkan tunas batang muda pada tanaman induk. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Bagian bunga kepala sari dan tangkai sari adalah alat kelamin jantan. Sedangkan kepala putik, bakal biji, bakal buah adalah alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif ini diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dapat dibantu oleh berbagai perantara, misalnya angin, hewan, air, dan manusia. Setelah penyerbukan, baru terjadi pembuahan. Serbuk sari yang mengandung sel sperma akan melebur dengan sel telur dalam bakal biji. Pembuahan akan menghasilkan zigot, dan zigot tumbuh menjadi biji. Jika biji jatuh atau ditanam di tempat yang cocok, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Pasti kalian sudah paham kan? Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Sekian dari Ibu untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.